Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dengan Dr. Anissa, dokter jaga di rumah sakit ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak ada yang bisa saya bantu? Oh ya, adiknya ini termasuk kemasukan biji jeruk ya Bapak ya. Ya, dikarenakan seperti itu, maka di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan dari biji jeruk yang berada di rongga hidung dari adik. Mohon maaf, tadi Dek siapa? Dek Hanan. Iya, Dek Hanan ya Pak ya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Ya, dimohon Bapak untuk tindakan yang saya lakukan nanti, dimohon dengan kerjasamanya Bapak di sini agar untuk bisa memegangi dari Dek Hanan ya Pak ya. Ya, silakan Bapak bisa duduk di kursi yang sudah disediakan, dan Dek Hanan bisa minta tolong untuk dilakukan di pangku ya Bapak ya, duduk bersama Bapak. Ya, sebelumnya di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan cuci tangan, di sini saya akan melakukan persiapan peralatan, di mana untuk peralatannya sendiri terdapat adanya spekulum hidung, di mana dikarenakan di sini yang terjadi ada dilakukan tindakannya pada anak kecil, maka di sini saya akan menggunakan spekulum hidung yang berukuran kecil, yaitu untuk anak-anak. Kemudian di sini saya akan menggunakan lampu kepala, kemudian terdapat dengan menggunakan bantuan dari pinset bayonet. Kemudian di sini saya akan menggunakan dari adanya pengait. Kemudian di sini saya akan menggunakan bengkok untuk menaruh dari benda yang berada di dalam rongga hidung. Kemudian saya akan terdapat adanya kapas steril dan cairan epedrin. Kemudian di sini selanjutnya saya akan memakai lampu kepala terlebih dahulu. Untuk lampu kepala diharapkan dapat menggunakan dengan benar, yaitu bagian yang bergerigi terletak pada bagian bawah, dan bagian lampu kepala itu terletak pada bagian bawah dari ikat sabuk dari lampu. Kemudian di sini saya akan langsung saja memulai tindakannya. Bapak mohon maaf untuk di sini saya akan memposisikan diri terlebih dahulu. Bapak mohon maaf untuk duduknya yang tegak ya Bapak. Hanannya bisa dipangku Pak oleh Bapak, di mana kedua kaki dari Hanan bisa minta tolong untuk dijepit dengan menggunakan kaki dari Bapak. Ya, jadi dijepit kaki Hanan itu dijepit dengan kedua kaki Bapak. Kemudian untuk tangan kiri dari Bapak itu bisa memegang dari kedua siku dari Hanan, kedua siku tangan Hanan. Kemudian tangan kanan Bapak bisa memegang dari kepala Hanan. Jadi untuk agar Hanannya tidak dapat banyak bergerak seperti itu ya Pak ya. Ya, kemudian Hanan, ya relax saja ya Dik ya, tidak apa-apa, santai saja, jangan takut. Kemudian di sini saya akan langsung saja memulai tindakannya, di mana untuk saya pertama-tama di sini saya akan menyalakan dari lampu kepalanya dan memfokuskan lampu kepala ke dalam rongga hidung pasien, di mana gunanya lampu kepala ini sebagai ganti dari mata pemeriksa. Nah, oleh karena itu fokusnya harus sesuai dengan sama dengan mata dari pemeriksa. Kemudian setelah itu dengan menggunakan bantuan dari spekulum, di mana untuk spekulum hidung sendiri dengan saya menggunakannya dengan menggunakan tangan kiri, di mana jari telunjuk tangan kiri saya tempatkan pada ujung dari spekulum. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian akan saya mulai masukkan perlahan-lahan, dimana untuk posisi memasukkan spekulum, yaitu posisinya spekulum masih dalam kondisi tertutup, jangan dibuka terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah sedikit masuk ke dalam rongga hidung dari pasien, maka dapat dilakukan pembukaan dari spekulum, dan jari telunjuk saya yang sebelumnya berada pada ujung dari spekulum berpindah pada atas cuping hidung pasien, di mana fungsinya agar memfiksasi spekulum hidung bersamaan dengan rongga hidung, jadi agar tidak melukai dari pasien ataupun tidak dapat terjadinya ada banyak pergerakan. Kemudian di sini apabila sudah dilihat terlebih dahulu, di sini
saya akan fokuskan untuk lampu kepala yang saya gunakan. Kemudian setelah itu dilihat apakah sudah terlihat adanya benda asing, yaitu biji jeruk tadi. Kemudian di sini saya masukkan terlebih dahulu pengaitnya. Ya, di sini pengaitnya saya masukkan perlahan-lahan. Pengaitnya sendiri itu melewati dari untuk memasukkan pengaitnya itu dipastikan pengaitnya melewati dari biji yang akan diambil. Jadi benda asing yang akan diambil dilewati terlebih dahulu dan kemudian baru diambil. Nah, kemudian sudah saya keluarkan, kemudian pastikan benda asingnya saya taruh pada bengkok yang sudah disediakan. Kemudian untuk dilihat apakah terdapat adanya perdarahan. Apabila terdapat adanya perdarahan, dengan bantuan dari pinset bayonet, yaitu saya melakukan dep, yaitu dengan cara kapas steril yang telah diberikan cairan epidrim. Kemudian saya masukkan perlahan-lahan. Saya masukkan perlahan-lahan. Nah, apabila sudah, maka di sini saya akan mengeluarkan dari spekulum hidung terlebih dahulu dengan cara spekulumnya masih dalam kondisi yang terbuka. Kemudian saya keluarkan perlahan-lahan. Di sini kita tunggu kapas epidrimnya tadi selama 3 sampai dengan 5 menit untuk agar tidak terdapat adanya perdarahan kembali. Nah, kemudian setelah 3 sampai dengan 5 menit, maka dengan menggunakan spekulum kembali, di sini saya akan masukkan spekulum dengan cara spekulumnya masih dalam posisi yang tertutup. Kemudian saya buka, kemudian dengan menggunakan bantuan dari pinset bayonet saya ambil dari. Nah, kemudian setelah diambil kapasnya saya keluarkan, saya taruh di bengkok yang sudah disediakan. Di sini saya lepas dari spekulumnya dengan tanpa menutup dari spekulumnya. Jadi spekulumnya masih dalam kondisi yang terbuka. Saya lepas perlahan-lahan dan dipastikan sudah tidak terdapat adanya perdarahan kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini untuk pengambilan dari benda asingnya sudah selesai, Bapak. Mohon maaf, ini Dek Hanan udah gimana, Dek? Rasanya udah enakan ya, Dek, ya hidungnya? Ya, besok lagi hati-hati ya kalau mainan ya. Jangan sampai masuk lagi kayak ini ya. Sebelumnya Bapak ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Ya, apabila tidak, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Terima kasih Dek Hanan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dengan Dr. Anissa, dokter jaga di rumah sakit ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Iya Bapak, di sini dari hasil keluhan yang Bapak sampaikan kepada saya, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemasangan tampon posterior pada bagian rongga hidung Bapak untuk mengatasi adanya perdarahan yang terjadi pada bagian hidung Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Iya, mohon maaf Bapak, di sini tindakannya sedikit kurang nyaman, akan tetapi di sini saya membutuhkan kerjasama dari Bapak dan dimohon Bapak dapat rileks saja ya Pak ya. Ya, kemudian silakan Bapak untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah cuci tangan, di sini saya akan mempersiapkan peralatannya. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan yaitu terdapat adanya kateter, kemudian terdapat adanya benang, terdapat adanya forceps ring, kemudian terdapat adanya spuit yang berukuran 10 sampai dengan 20 cc, kemudian terdapat adanya
spekulum hidung, kemudian terdapat adanya jeli lubrikan untuk melumasi dari bagian kateter agar dapat secara mudah masuk ke dalam rongga hidung pasien. Kemudian terdapat adanya aquades. Nah, kemudian di sini langsung saja saya lakukan tindakannya. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu dari lampu kepala. Nah, untuk lampu kepala yang digunakan yaitu diharapkan yaitu lampu kepalanya digunakan secara benar, yaitu bagian yang bergerigi terletak pada bagian bawah, kemudian lampu kepala itu terletak pada bagian bawah. Dan guna dari lampu kepala ini untuk sebagai ganti dari mata pasien. Oleh karena itu fokusnya harus sesuai dengan mata dari pemeriksa. Kemudian di sini saya akan langsung saja melakukan tindakannya, di mana pertama-tama saya menggunakan handscoon terlebih dahulu agar steril. Kemudian di sini saya dengan bantuan dari spekulum, di sini spekulumnya saya pegang dengan menggunakan tangan kiri, di mana jari telunjuk saya akan saya letakkan pada ujung dari spekulum. Kemudian pada tangan kanan di sini saya memegang dari kateter yang sudah dilapisi oleh jeli lubrikan. Kemudian pertama-tama di sini saya mulai saja untuk memasukkan dari spekulumnya. Bapak rileks saja ya Pak ya. Di sini sinar dari lampu kepalanya dipastikan sudah menyala dan fokus pada rongga hidung pasien. Saya masukkan secara perlahan, di mana untuk spekulumnya masih dalam posisi yang tertutup. Kemudian beralih pada jari telunjuk saya beralih pada cuping hidung pasien. Kemudian saya lakukan pembukaan. Kemudian saya masukkan secara perlahan dari kateter yang sudah saya lumasi oleh cairan jeli lubrikan. Nah, posisi dari kateternya sendiri ini dipastikan sudah masuk hingga ke bagian terlihat pada orofaring. Nah, apabila sudah terlihat pada orofaring, maka dengan bantuan dari forceps ring, di sini dengan forceps ring, dengan menggunakan forceps ring, di sini saya akan menarik dari bagian ujung dari kateter. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini saya lepaskan perlahan-lahan dari spekulum, yaitu dengan cara tetap membuka dalam spekulum dalam posisi membuka. Kemudian saya lepaskan perlahan, kemudian saya tarik. Kemudian di sini saya akan dari ujung kateternya di sini nanti akan saya ikat dengan salah satu ujung dari tampon balot yang saya gunakan. Nah, saya ikatkan ini. Benangnya akan saya ikatkan. Gunanya untuk memfiksasi dari tampon balotnya. Nah, apabila sudah di sini, maka saya akan tarik secara perlahan dengan menggunakan bantuan spekulum kembali. Akan saya tarik secara perlahan kateternya menuju ke bagian nares anterior atau rongga hidung bagian depan. Ya, kemudian saya tarik secara perlahan hingga kateternya keluar melalui rongga hidung, di mana nanti akan terlihat hingga bagian benang pada tampon balotnya juga akan keluar melalui lubang hidung. Kemudian setelah itu, kemudian apabila mengalami kesulitan, maka dapat dibantu dengan mendorong dari bagian
palatum mole, agar melewati palatum mole dengan dengan menggunakan tangan, maka pasien disuruh untuk membuka mulut dan mendorong pada bagian palatum mole. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah dipastikan dari tampon balutnya sudah terfiksasi pada daerah nasofaring, maka di sini saya akan pada kedua benang yang keluar tadi, yang keluar pada bagian nares anterior atau rongga hidung pada bagian depan, maka di sini saya akan memfiksasi dengan mengikat, yaitu dengan menggunakan kasa, gulungan kasa. Sini pada bagian benang pada bagian depannya akan saya ikat dengan menggunakan kasa. Pastikan ikatannya sudah erat. Nah, setelah itu di sini apabila sudah terikat, maka benangnya nanti yang lain yang keluar dari bagian mulut, dari rongga mulut dari pasien nanti akan dapat dilakukan fiksasi dengan pada bagian pipi dari pasien. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan fiksasi pada bagian cuping hidung pasien. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, di sini untuk pemasangannya sudah selesai, Bapak. Di sini untuk dapat menunggu beberapa saat ya, Bapak ya. Kemudian sebelumnya Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ya, apabila tidak, terima kasih Bapak atas kesesamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dan Dr. Anissa, dokter jiwa di rumah sakit ini. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Ya Bapak, di sini saya dari keluhan yang Bapak sampaikan kepada saya, di sini saya akan melakukan pemasangan tampon posterior untuk mengatasi perdarahan pada bagian hidung Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Iya, mohon maaf Bapak, sebelumnya dari tindakan yang saya akan lakukan di sini, mungkin tindakannya sedikit kurang nyaman, akan tetapi tidak apa-apa ya Bapak ya. Bapak dimohon untuk relax saja. Ya, sebelumnya silakan apabila Bapak bersedia bisa duduk di tempat yang sudah disediakan. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya. Ya, di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk peralatan yang digunakan yaitu terdapat adanya kasa, kemudian terdapat adanya forceps ring, kemudian terdapat adanya jeli lubrikan, kemudian terdapat adanya spekulum hidung, kemudian terdapat adanya lampu kepala, terdapat adanya aquades, terdapat adanya kateter, di mana kateternya kateter Foley yang berukuran 12 sampai dengan 16. Kemudian terdapat adanya spuit yang berukuran 10 sampai dengan 20 cc. Dan di sini terdapat adanya aquades. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan langsung saja untuk tindakannya. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan lampu kepala terlebih dahulu. Nah, untuk penggunaan lampu kepala, penggunaannya yaitu secara dengan benar, yaitu bagian yang bergerigi itu terletak pada bagian bawah dan lampu kepala itu terletak pada bagian bawah.
Nah, lampu kepala terletak pada bagian bawah. Nah, guna dari lampu kepala ini sebagai ganti dari mata pemeriksa. Kemudian setelah itu di sini saya akan langsung saja untuk tindakannya dengan menggunakan bantuan dari spekulum hidung. Nah, untuk spekulum hidung sendiri yaitu dengan saya akan memegang dengan menggunakan tangan kiri. Nah, di mana untuk jari telunjuk dari tangan kiri itu diletakkan tepat pada bagian ujung dari spekulum. Kurang lebih seperti ini. Kemudian dengan menggunakan bantuan dari kateter Foley yang berukuran 12 sampai dengan 16 yang sudah dilumasi dengan cairan jelly lubrikan. Gunanya agar mempermudah kateter Foley untuk masuk ke dalam bagian rongga hidung dari pasien. Kemudian saya arahkan terlebih dahulu cahaya dari lampu kepala yang saya gunakan. Kemudian di sini dari kateternya saya masukkan perlahan-lahan. Kemudian saya buka kateternya dan jari telunjuk saya beralih pada bagian cuping hidung dari pasien. Kemudian saya masukkan perlahan-lahan dari kateter yang saya pegang. Nah, di mana untuk memasukkan kateternya ini secara perlahan-lahan saja dan hingga ke bagian posterior dan terlihat dari ujung kateternya itu sudah terlihat pada daerah rongga mulut. Nah, apabila sudah, kemudian di sini saya akan memasukkan dari cairan Aquades dengan menggunakan bantuan speed sebanyak 10 sampai dengan 20 cc saya suntikan terlebih dahulu. Nah, di sini gunanya agar terjadi adanya pembendungan atau terjadi adanya balon pada bagian ujung dari kateter. Nah, gunanya balon di sini untuk memfiksasi adanya perdarahan pada bagian nasofaring. Nah, kemudian apabila sudah, di sini saya akan tarik perlahan-lahan kateternya, di mana nanti akan terjadi adanya tekanan pada bagian nasofaring pasien dikarenakan terdapat adanya bagian kateter yang membesar yaitu atau balon pada kateter pada ujung kateter. Nah, di sini apabila gunanya untuk memfiksasi bagian nasofaring pasien. Nah, kemudian apabila sudah, di sini saya dengan menggunakan bantuan pinset bayonet akan melakukan tindakan pemasangan tampon anterior. Dengan menggunakan roll tampon, saya masukkan perlahan-lahan roll tamponnya. Nah, guna dari roll tampon ini untuk semakin guna dari roll tampon ini yaitu untuk semakin mengatasi perdarahannya, yaitu semakin mengatasi perdarahannya itu semakin sempurna. Saya masukkan perlahan-lahan untuk ya, apabila sudah, kemudian di sini untuk pelepasan dari spekulumnya sendiri yaitu sama yaitu akan tetapi bagian spekulumnya ini harus tetap terbuka agar tidak menjepit dari bulu-bulu di hidung pasien. Kemudian saya keluarkan perlahan-lahan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemasangannya sudah selesai dan bagian terakhir yaitu melakukan fiksasi dari kateter pada bagian cuping hidung pasien. Nah, untuk fiksasinya kurang lebih dilakukan seperti ini. Permisi ya Pak ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sini tindakannya sudah selesai. Bapak bisa dimohon untuk ditunggu terlebih dahulu ya Bapak ya. Di sini apabila nanti Bapak mungkin merasa tidak nyaman atau merasa tidak benar-benar tidak nyaman, nanti bisa memanggil saya. Di sini nanti akan saya bantu, dan untuk Bapak bisa bernafas rileks saja, bisa bernafasnya menggunakan mulut terlebih dahulu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dengan Dr. Anissa, dokter jaga di rumah sakit ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Iya Bapak, di sini dari
keluhan yang Bapak sampaikan ke saya, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemasangan tampon anterior pada bagian rongga hidung Bapak. Di sini mungkin tindakannya sedikit kurang nyaman Bapak, akan tetapi tetap harus dilakukan karena untuk menangani adanya perdarahan pada bagian hidung Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Ya, silakan apabila Bapak bersedia, silakan Bapak untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Ya, di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan cuci tangan, di sini saya akan memastikan terdapat adanya peralatan yang harus disediakan, di mana terdapat adanya spekulum hidung, kemudian terdapat adanya pinset bayonet, kemudian terdapat adanya roll tampon. Nah, kemudian dan terakhir terdapat adanya lampu kepala. Dimana pertama-tama di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu lampu kepalanya, dimana untuk lampu kepala dipastikan penggunaan lampu kepalanya itu sudah benar, yaitu dengan menggunakan bagian yang bergerigi itu terletak pada bagian bawah dari mengarah ke bagian bawah. Kemudian lampu kepala itu letaknya berada tepat di bagian bawah. Nah, kemudian guna dari lampu kepala ini sebagai pengganti dari mata dari pemeriksa, dimana oleh karena itu fokusnya harus sesuai dengan mata dari pemeriksa. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan memposisikan diri terlebih dahulu. Pertama-tama Bapak dimohon untuk duduknya bisa duduk yang tegak ke Bapak. Ya, relax saja ya Bapak, duduk yang tegak, lurus menghadap ke saya, dimana di sini saya akan memposisikan diri tepat berhadapan dengan pasien, dimana kaki kiri dari pasien itu bersinggungan dengan kaki kiri dari pemeriksa atau kaki kiri dari saya. Kemudian pertama-tama untuk lampu kepalanya sudah difokuskan terlebih dahulu pada bagian rongga hidung dari pasien. Kemudian dengan menggunakan bantuan dari tangan kiri, di sini dengan menggunakan bantuan dari tangan kiri, di sini saya memegang dari spekulum, dan cara memegangnya seperti ini, di mana jari telunjuk dari tangan kiri itu diletakkan pada bagian ujung dari spekulum. Kemudian tangan kanan di sini gunanya untuk memegang dari roll tampon yang sudah disediakan. Kemudian pertama-tama di sini saya akan langsung saja ya Pak memulai tindakannya, di mana pertama-tama untuk memasukkan dari spekulum, yaitu dipastikan spekulumnya masih dalam kondisi yang tertutup. Kemudian apabila sudah sebagian dari spekulum masuk, bisa tarik nafas Bapak, hembuskan relax saja ya Pak. Saya perlahan-lahan untuk memasukkan dari spekulumnya. Apabila bagian dari spekulum sudah masuk, kemudian di sini jari telunjuk dari tangan kiri saya beralih pada bagian cuping hidung dari pasien, gunanya untuk memfiksasi dari cuping hidung dan pasien dan bagian spekulum agar tidak terjadi adanya pergerakan sehingga dapat melukai pasien. Kemudian di sini akan memfiksasi, kemudian perlahan-lahan saya buka terlebih dahulu untuk spekulumnya, dan dengan menggunakan bantuan dari tangan kanan di sini saya masukkan terlebih dahulu secara perlahan. Saya masukkan dari roll tamponnya. Ya, kemudian di sini saya masukkan dari roll tamponnya. Nah, kemudian apabila sudah, kemudian untuk melepaskan bagian sudah dipastikan roll tampon yang dimasukkan itu tertata rapi secara sempurna berada di dalam agar secara tepat untuk dapat mengatasi dari perdarahannya. Kemudian apabila sudah, di sini saya lepaskan terlebih dahulu untuk spekulumnya, yaitu dengan cara tetap spekulum dalam kondisi yang terbuka saya keluarkan secara perlahan. Nah, gunanya agar rambut pada bagian hidung pasien itu tidak mengalami tidak terjepit oleh adanya spekulum tadi. Kemudian di sini saya akan menunggu terlebih dahulu, yaitu selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit, di mana saya tunggu terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah 5 sampai dengan 10 menit, di sini saya akan melakukan pengambilan dari
roll tampon yang berada di dalam tadi, yaitu dengan cara yang sama memasukkan spekulum secara perlahan dalam kondisi yang masih tertutup. Kemudian apabila sudah pada bagian pertengahan, maka di sini saya buka spekulumnya, di mana kemudian tangan jari telunjuk saya beralih pada daerah cuping hidung pasien. Kemudian saya ambil terlebih dahulu Nah, kemudian saya ambil terlebih dahulu, kemudian saya ambil perlahan dari roll tamponnya. Kemudian untuk melepaskan spekulum, dipastikan terlebih dahulu sudah tidak terdapat adanya perdarahan. Kemudian untuk melepaskan spekulum dengan cara yang sama, yaitu spekulum harus dalam kondisi yang terbuka. Kemudian saya lepaskan perlahan-lahan. Ya, dipastikan setelah dilepas, setelah roll tampon yang sudah dilepas, dipastikan tidak terdapat adanya perdarahan kembali. Kemudian, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak silakan nanti apabila terdapat adanya masih dirasa tidak nyaman atau terdapat adanya Bapak merasakan adanya perdarahan kembali, silakan segera untuk datang kembali ya Bapak ya. Silakan untuk dijaga terlebih dahulu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Terima kasih atas kesesamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan melakukan cuci tangan.